Perjalanan Cristiano Ronaldo akhirnya terhenti di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tahun ini setelah Portugal dikalahkan dengan skor tipis 0-1 oleh Spanyol. Tentu ini bukan akhir yang manis dari sisi pertandingan sepak bola bagi sang legenda Cristiano Ronaldo, tapi Ronaldo telah memberikan begitu banyak legacy di sepak bola. Dia menginspirasi begitu banyak jutaan manusia di dunia ini untuk lebih berani bermimpi, menjaga kedisiplinan, memiliki integritas, konsisten, tanpa perlu takut untuk bermimpi lebih tinggi. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana Ronaldo kecil di sisi kehidupan sebagai seorang manusia yang bisa dikatakan hidup dalam lingkungan yang kurang beruntung. Tapi dengan kegigihan, dengan etos kerja yang tinggi, dengan spirit yang tinggi, selalu memacu dirinya untuk terus meningkatkan segala sesuatunya dalam kehidupan, yang akhirnya menjadikan dia menjadi seorang atlet yang sangat-sangat digemari. Kita tahu masih beredar perdebatan antara Messi dan Ronaldo siapa yang terbaik. Tapi bagi kami pencinta sepak bola di kode bola, Ronaldo dan Messi adalah salah satu atlet yang menjadikan kami begitu jatuh cinta dengan sepak bola. Bahkan secara umum di dunia olahraga. Sedikit mengulas tentang pertandingan daripada Spanyol melawan Portugal kemarin. Entah kenapa, memang kami sejak Roberto Martinez ditunjuk sebagai pelatih kepala di Portugal, kami kurang begitu yakin dengan kinerja atau kepemimpinan Roberto Martinez ini. Dari apa? Berlatar belakangan ya mungkin memang agak sedikit subjektif ya. Kami pada waktu itu melihat bagaimana statement yang disampaikan oleh Raja Nenggolan, pemain Belgia yang memiliki keturunan Indonesia yang kala itu bermain di Bayangkara, pernah diwawancarai di suatu momen terkait masalah tim nasionalnya dulu yaitu Belgia. Dia menyampaikan salah satu kegagalan terbesar Belgia di era emasnya adalah menunjuk Roberto Martinez. Raja Nenggolan, versi Raja Nenggolan, Roberto Martinez adalah bukan sosok seorang yang memiliki sifat atau mindset sebagai seorang juara. Jadi sangat disayangkan menurut Raja Nenggolan di era emas pada kala itu Belgia tidak mampu meraih gelar apapun. Ketika Roberto Martinez ditunjuk sebagai pelatih di Portugal, manajer di Portugal, kami mencoba terus mengikuti terutama karena memang ada idola kita yang di sana yaitu Cristiano Ronaldo, mengikuti perkembangan pertandingan setiap pertandingan baik di Europe Nation League, baik di pertandingan-pertandingan FIFA Matchday yang lainnya. Memang dari sisi permainan kita lihat Roberto Martinez kurang begitu atraktif, baik dari sisi strategi permainan maupun dari sisi komposisi pemain yang ditampilkan. Terkesan bintang-bintang daripada Portugal ini kurang banyak begitu di dalam tanda kutip dieksploitasi kemampuannya dengan baik baik pada waktu FIFA Matchday maupun pertandingan-pertandingan penting di Europe Nation League. Kita lihat kecenderungan permainan daripada Portugal ini juga kurang begitu meyakinkan. Komposisi tengah Bruno Vitinha, João Neves yang kita lihat memang di masing-masing klub ketiga pemain ini tidak bisa dinafikan mereka adalah pemain terbaik di lini tengah saat ini. Tapi entah kenapa di tangan Roberto Martinez, kreativitas Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves di masing-masing klubnya yang sangat kelihatan kreativitasnya saat berada di Portugal seperti mentok.
Gak ada kreativitas sama sekali. Gak tahu kenapa. Passing Bruno Fernandes yang biasanya sangat menusuk, ritme Vitinha yang biasanya tahu kapan dia bermain cepat, kapan dia harus mendelay bola. Sering kali kalau bermain dengan Portugal balik back pass ke belakang, padahal umpan-umpan terupas ke depan sudah kelihatan ruang-ruang yang kosong tapi tidak dilakukan oleh Vitinha. Begitu juga João Neves. Entah kenapa di era Roberto Martinez kemampuan-kemampuan daripada para pemain Portugal ini tidak begitu bisa dieksplor. Ada João Neves, ada Nuno Mendes, kemudian ada Joao Cancelo, ada Conceição, yang sebenarnya masih bisa banyak opsi, baik dari sisi formasi maupun komposisi pemain yang perlu untuk dicoba. Tapi kita lihat dari pertandingan pertama di pagelaran Piala Dunia ini, Portugal tidak begitu meyakinkan permainannya. Dari sisi permainan memang tidak begitu meyakinkan. Kalau kita ngomongkan semuanya faktor karena Ronaldo, kami adalah salah satu yang tidak setuju mengenai hal tersebut. Karena kita lihat Ronaldo yang sekarang saat dia bermain di Al Nassr sudah berbeda dengan Ronaldo yang dulu saat bermain di Manchester United terutama. Banyak pergerakan dari flank, kemudian menusuk ke tengah. Ronaldo di Al Nassr hampir sama dengan Ronaldo di masa-masa terakhirnya di Real Madrid. Banyak bermain di center, sebagai penyerang di tengah. Yang dimana fungsi daripada Ronaldo, ketajaman Ronaldo akan dapat dieksplor dengan baik apabila mendapat pasokan umpan yang cukup mumpuni dari para gelandang tengahnya. Dan kita lihat di pertandingan Piala Dunia kali ini sangat minim crossing ataupun umpan kepada Cristiano Ronaldo. Padahal kita melihat lini tengahnya adalah salah satu yang terbaik di dunia ini. Padahal pada waktu pertandingan melawan Uzbekistan bisa kita lihat apabila Ronaldo sering mendapatkan umpan baik dari sisi kanan maupun kiri sayap daripada Portugal, tentu fungsi daripada Ronaldo ini bisa dimaksimalkan, baik untuk membuka ruang, untuk menarik lawan, untuk menjaga dia, membuka ruang untuk pemain-pemain yang lain, tapi tidak dilakukan. Terlebih pada pertandingan saat menghadapi Spanyol, mungkin hanya 1 atau 2 dari sepanjang pertandingan. Padahal kita tahu Ronaldo adalah the big monster di kotak penalti, tapi tidak dilakukan sama sekali. Bahkan beberapa kali passing-passing yang harusnya dilakukan terupas oleh Bruno Fernandes ataupun João Vitinha ataupun João Neves, maupun Vitinha itu tidak dilakukan. Seperti mandek di tengah, kreativitas sepertinya mandek dan memang layak kalah. Banyak orang menyampaikan bahwasanya pertandingan Portugal melawan Spanyol adalah pertandingan yang membosankan. Terlalu berhati-hati. Sepanjang kami mengamati pertandingan Piala Dunia, memang apabila tim besar, apalagi dengan level-level pemain-pemain besar di dalamnya, kedua tim biasanya bermain sangat hati-hati. Dan Spanyol paham betul akan itu. Kesalahan sekecil apapun akan menghukum tim yang lengah. Kita lihat gol daripada Spanyol adalah template di saat dia memanfaatkan ketidaksiapan para pemain Portugal ketika setelah melakukan pelanggaran, free kick pendek langsung dilakukan dan Ferran Torres memberikan assist yang luar biasa kepada Merino yang berhasil diselesaikan dengan cukup tenang oleh Merino. Ini tentu template gol dari Spanyol yang sering kali kita jumpai. Dan memang seperti inilah pertandingan-pertandingan di fase-fase genting di Piala Dunia, terutama ketika tim keduanya yang bertanding adalah sama-sama memiliki nama besar.
Ya, itulah perjalanan daripada Ronaldo yang harus terhenti. Cerita Portugal dengan banyak yang menyampaikan bahwasanya inilah adalah generasi terbaik Portugal, tapi Portugal hanya mampu di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini. Ronaldo akan menjadi seorang legenda dalam sepak bola maupun atlet. Dia menyampaikan ini adalah akhir daripada keikutsertaannya dia di ajang Piala Dunia. Dia akan menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Banyak pemain hebat, banyak pemain ternama, bahkan yang berhasil meraih gelar, tapi tidak mampu menginspirasi jutaan orang untuk bergerak. Bergerak ke arah yang positif, melakukan mimpi besar dalam kehidupannya, dan berproses konsisten untuk meraih mimpinya. Ronaldo adalah atlet yang luar biasa. Mungkin dia pemain yang tidak berhasil dalam mempersembahkan gelar yang prestisius bagi negaranya, yaitu World Cup. Tapi bagi para penggemarnya dan bahkan para pembencinya, dia adalah contoh yang nyata sebagai sosok manusia. Siapapun yang memiliki mimpi besar, kemudian memiliki kemauan dan kerja keras, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Cristiano Ronaldo sudah menghiasi masa kecil kami hingga dewasa ini dengan suguhan atraksi sepak bola dan journey tentang sportivitas. Salam kode bola, salam olahraga.